Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifah Indri Puspitasari dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Hukum Islam. Dalam ayat-ayat Al-Quran, perintah zakat banyak yang disandingkan dengan perintah sholat. Bagaimana Anda memahami konteks zakat sebagai perisai yang membersihkan harta dan jiwa manusia? Jelaskan jawaban Anda sesuai dengan hikmah perintah puasa. Pertama, zakat sebagai pembersih harta. Zakat disebutkan dalam Al-Quran sebagai sarana untuk membersihkan harta seorang muslim. Dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta yang diperoleh melalui usaha yang halal. Meskipun baik, tetap mengandung unsur-unsur yang mungkin tidak murni, seperti dari penghasilan yang diperoleh melalui transaksi yang kurang sesuai dengan prinsip Islam atau perbuatan yang mengandung potensi ketidakadilan. Zakat dengan memberikan sebagian harta yang berhak berfungsi untuk membersihkan harta tersebut. Zakat sebagai pembersih jiwa. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa seorang dari sifat-sifat buruk, seperti kedekun, serakah, atau ketamakan. Allah berfirman, di perkataan yang baik dan pemberian disertai maaf lebih baik dari seketika seorang membayar zakat. Ia diajak untuk melepaskan diri menuju hartanya. Proses ini membantu melawan egoisme dan memberi ruang bagi sifat dermawan dan kepedulian sosial. Zakat yang mengajarkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama, karena penerimaan zakat biasanya adalah orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Pernikahan adalah salah satu jalan ibadah terpanjang yang termasuk sunnah Nabi. Menurut Anda, bagaimanakah pernikahan yang ideal menurut Islam? Jelaskan dengan alasan yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi yang Anda ketahui. Pernikahan yang ideal menurut Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah, selain mencintai dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, niat yang ikhlas. Pernikahan harus dimulai dengan niat yang tulus dan mendapatkan ridho Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Niat yang baik akan membawa berkah dalam pernikahan. 2. Memilih pasangan yang baik. Dalam memilih pasangan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memperhatikan agama dan akhlak. Beliau bersabda, pilihlah wanita karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. 3. Simpati dalam pernikahan. Nabi juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar walimah dilaksanakan dengan sederhana. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. 4. Saling menghormati dan mencintai. Pernikahan ideal adalah yang dibangun atas dasar saling menghormati dan mencintai. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam hal ini, di mana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Dalam hadis beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. 3. Konsekuensi dari sebuah pernikahan, salah satunya adalah waris. Apakah menurut Anda pandangan filsafat dalam menyintesiskan nilai-nilai tradisional dan konsep keadilan dalam konteks warisan? Jelaskan sesuai yang Anda pahami. Pandangan filsafat dapat memberikan kerangka untuk mensintesiskan nilai-nilai tradisional dan konsep keadilan dalam konteks warisan. Dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, warisan memiliki makna yang dalam dan kompleks yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi. Pertama, nilai tradisional dan warisan, keluarga dan hubungan sosial. Dalam banyak tradisi, warisan bukannya sekedar transfer harta, tetapi juga merupakan cara untuk menjaga hubungan keluarga dan melestarikan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Filsafat dapat membantu memahami pentingnya hubungan ini dan bagaimana warisan berfungsi sebagai jembatan antar generasi. Tanggung jawab sosial. Dalam konteks tradisional, ada pemahaman bahwa harta yang diwariskan harus digunakan untuk kebaikan keluarga dan masyarakat. Filsafat etika dapat memberikan pandangan tentang tanggung jawab moral individu terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan warisan. 2. Konsep keadilan dalam warisan. Keadilan distribusi. Filsafat keadilan seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana warisan seharusnya didistribusikan. Dalam konteks Islam misalnya, ada aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan
atau Faroid yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara ahli waris. Filsafat dapat membantu mengeksplorasi apakah pembagian ini mencerminkan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam banyak tradisi termasuk dalam hukum waris Islam terdapat perbedaan dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan. Filsafat feminis dapat memberikan perspektif kritis terhadap ketidakadilan ini dan mendorong pemikiran tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diadaptasi untuk menciptakan kesetaraan gender dalam warisan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.